Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa mahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Allah berfirman, surat Asy-Syura ayat ke-23. Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Dzalikal ladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Allah berfirman yang artinya, itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil 5 faedah dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, karunia besar yang didapatkan oleh orang-orang beriman dan beramal saleh pada ayat sebelumnya, yakni di ayat ke-22, bahwa mereka akan mendapatkan raudhat al-jannat. Mereka akan berada di taman-taman surga. Mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Nah, karunia besar ini sejatinya merupakan bisyarah, merupakan kabar gembira bagi mereka. Dan dari sini kita memahami bahwa sejatinya orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka selalu mendapatkan kabar gembira ini di 3 alam sekaligus. Ya, di dunia mereka dapat, di alam kubur mereka dapat, di akhirat pun mereka akan mendapatkannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat Yunus ayat 64, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat nanti. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh, dengan kata lain orang-orang yang bertakwa,
mereka selalu mendapatkan bisyarah ini di sepanjang perjalanan hidupnya. Bisyarah di dunia apa, Ibu? Kabar gembira di dunia apa? Di ayat berikutnya yang kita cantumkan di surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman menjelaskan keistimewaan, keutamaan dan apa yang akan didapatkan oleh mereka yang menjamak antara iman dan amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, berarti amal solehnya di atas dasar keimanan. Apa kata Allah? Falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sebagian mufassir menjelaskan hayatan thayyibah di sini itu adalah ganjaran dunia. Ganjaran dunia yang akan mereka dapatkan. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik ini, Ibu? Kehidupan yang baik di dunia apa? Banyak tafsirannya. Rizki yang halal, qanaah, kemudahan ibadah, merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah, lezatnya amal saleh. Itu semua termasuk hayatan thayyibah. Kalau kita lihat tafsirnya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwa hayatan thayyibah itu kehidupan yang mengandung semua segi kebahagiaan dari berbagai sisinya. Berarti semua yang menjadikan bahagia lahir dan batin, jiwa dan raga, maka masuk kategori hayatan thayyibah. Maka orang-orang beriman itu kalimatnya kalimat thayyibah, kalimatan thayyibatan. Mereka masuk di pagi hari dalam keadaan jiwa yang baik, thayyibun nafsi. Kemudian mereka juga mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang baik, masakin thayyibah. Mereka juga mendapatkan teman setia, pendamping hidup yang juga baik. Ma thaba lakum minan nisa. Mereka punya istri, punya pasangan yang baik, yang menenteramkan lahir dan juga batinnya. Bahkan mereka mendapatkan juga zurriyah thayyibah, keturunan yang baik. Banina wa hafadatan thayyibah, anak cucu keturunan yang baik-baik. Mereka juga mendapatkan rihin thayyibin, mendapatkan udara yang baik. Mereka juga mendapatkan min thayyibati ma razaqnakum, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang thayyib. Untuk selanjutnya mereka mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang thayyib, negeri yang thayyib, dan penduduknya mendapatkan ampunan dari Rabbnya. Ini semuanya makna daripada hayatan thayyibah. Ustaz lagi susah ini BBM.
Berarti negeri ini tidak toyib saja. Sedang tidak baik-baik saja. Iya, zahirnya begitu. Tapi kan bagi orang yang beriman, bagi orang beramal soleh, ya sabar saja. Sabar itu adalah sesuatu yang mahal pada dirinya. Orang ribut-ribut BBM, barakallahu fikum, tenang saja. Orang tua zaman dulu, ibu, tidak ada bensin, tenang-tenang saja hidupnya. Kenapa orang sekarang jadi riweuh, susah? Begitu kan? Zaman dulu ibu-ibu waktu masih SD, nggak ada bensin, tenang-tenang aja kan Bu? Tenang, jalan kaki. Ya, betul kan Ibu? Ya kerasanya sekarang lutut gitu. Karena dulu sering jalan kaki. Barakallahu fikum. Jadi thayyibah, semuanya jadi thayyibah. Mau diuji, mau mendapatkan hambatan, tantangan, ujian, cobaan, dia sabar dengan itu. Kesabarannya itu sejatinya adalah rizki yang thayyib bagi dirinya. Jadi semuanya hayatnya itu adalah hayatan thayyibah. Kehidupannya kehidupan yang baik. Thayyib. Itu di mana, Bu? Di dunia. Kemudian di akhirat, di kalimat berikutnya, walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Inilah balasan di kehidupan akhirat bagi mereka. Mereka mendapatkan ahsan, sesuatu yang ahsan, yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Di dunia, Ibu, kita beramal soleh, beriman, berapa lama? Berapa lama? Dari akil baligh sampai mati saja. Kalau besok mati ya berarti sampai besok saja. Dari akil baligh. Taib. Kalau akil balighnya usia 15, wafatnya usia 70 tahun, berarti berapa tahun tuh? Berapa, Bu? 55. Begitu ya? Sampai 70 tahun. Berarti 55 tahun saja. 55 tahun saja. Itu mungkin yang dimaksimalkan. Kalau dipres-pres lagi, barakallahu fikum, dikurangi dengan macam-macamnya itu, mungkin hanya 2 tahun saja. Begitu kan? Jadi sholat kita kalau kita kumpulin, ngajinya kita, bermajelisnya kita, kalau kita kumpulin, baca Qur'annya kita, kalau kita kumpulin, begitu ya. Itu dari 55 tahun itu paling 2 tahun saja kalau digabungkan semuanya. Yang murni ibadah, begitu ya. Ibadah yang mahdhah. Barakallahu fikum. Nah, taruhlah ia 2 tahun. Ternyata kalau kita selamat di akhirat nanti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, itu balasannya 2 tahun atau jadi 20 tahun atau kekal abadi selama-lamanya. Kekal abadi selama-lamanya. Berarti kan tidak ada kali lipatnya itu. Tak terhingga. Pantas kalau Allah mengatakan walanadziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ganjaran di akhirat itu adalah sesuatu yang ahsan dari apa yang kalian kerjakan. Tadi ya kita mati-matian 2 tahun saja mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ternyata Allah mengganjarnya dengan kenikmatan surga yang kekal abadi.
maka pantas ya kalau kemudian dikatakan tidak ada yang masuk surga karena amalnya. Karena tidak bisa dibandingkan. Amal kita itu tidak bisa jadi iwad, jadi pengganti nilai tukar dari surga Allah yang sangat mahal dan sangat mewah. Berarti murni karena kasih sayang Allah. Nah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu kita mesti beriman dan beramal soleh. Jadi ketika ada kalimat bahwa kita tidak akan masuk surga dengan amal kita, bukan berarti kita tinggalkan amal. Justru ya kita lebih semangat lagi di dalam beriman dan beramal saleh. Sehingga barakallahu fikum, Allah menilai kita sebagai orang yang berhak mendapatkan rahmatnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Boleh juga di sini kita tambahkan busyra yang didapatkan oleh orang beriman dan beramal saleh, oleh orang-orang yang bertakwa adalah saat dia masuk ke alam barzah. Bahkan ibu, saat didatangi malakatul maut, ya bisyarah itu sudah disampaikan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Itu tambahkan Bu ya. Saya tidak mencatatnya di sini. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Perhatikan ayat ini. Surat apa tuh Bu? Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas imannya ini, maka akan turun para malaikat kepada mereka seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, serta bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Sebagian mufassir menjelaskan tatanazzalu alaihimul malaikah itu maksudnya indal ihtidar, turunnya para malaikat kepada orang yang istiqamah di atas iman ini, itu maksudnya indal ihtidar. Saat apa? Saat apa Bu? Ihtidar itu apa? Ihtidar itu apa? Ibu Aisyah hadir Ustaz, Ibu Khadijah hadir Ustaz. Nah, kalau ihtidar apa? Ihtidar itu saat dihadiri oleh malakatul maut. Itu ihtidar. Berarti diambang kematian. Itu namanya istilah ihtidar. Orang yang muhtadir itu berarti dia sedang menyaksikan malaikat yang akan apa Bu? Yang akan mencabut nyawanya. Dia didatangi, dihadiri oleh tim pencabut nyawa. Nanti yang nyabutnya malakatul maut. Tapi yang hadir itu ada beberapa malaikat yang lain. Nah itu orang yang menyaksikan hadirnya malaikat yang akan mencabut nyawa itu, itulah orang yang mengalami ihtidar. Nah, tatanazzalu alaihimul malaikah
alla takhafu wa la tahzanu, itu maksudnya saat diambang kematian. Malaikat-malaikat yang datang kemudian menyampaikan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Maksudnya takut dengan apa yang akan datang, takut dengan yang akan dialami setelah kematian. Wala tahzanu, dan jangan bersedih, maksudnya atas apa yang engkau tinggalkan dari dunia ini. Berarti jangan takut ya dengan apa yang akan engkau alami setelah kematian ini, dan jangan risau, jangan bersedih atas apa yang engkau tinggalkan dari dunia ini. Ini kan sudah kabar gembira. Jangan takut, jangan bersedih. Masya Allah. Jadi ketika mau mati saja sudah dikasih kabar gembira. Ketika mau mati sudah dikasih kabar gembira. Ditambah lagi kabar gembiranya, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Ini mau mati sudah dikabari dengan surga. Nanti setelah mati masuk alam kubur juga demikian. Dia dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lulus menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Untuk selanjutnya diberikanlah yang namanya nikmat kubur. Dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya. Datanglah sosok yang begitu menawan. Wajahnya wajah yang membawa berita gembira. Ya, ketika ditanya, man anta, siapa engkau? Ana amaluka saleh. Aku adalah jelmaan dari amal solehmu. Menemani dirinya di alam kubur. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, keluar aroma surga yang terhirup, tercium oleh orang yang mati di atas iman dan Islam ini. Kemudian ditampakkan tempat duduknya nanti di surga. Ini semuanya berita gembira yang dia dapatkan ketika di alam kubur. Nanti di akhirat lebih-lebih lagi. Sampai kemudian finish di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, bisyarah bagi orang yang beriman dan beramal soleh ini di sepanjang perjalanan kehidupannya. Kuncinya tadi, dia istiqamah di atas iman dan amal solehnya. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu ya tambahannya. Kita lanjutkan. Jadi bisyarah yang akan didapatkan oleh mereka itu berlaku di dunia, alam kubur, dan di kehidupan akhirat. Tadi di alam kubur dari surat Fussilat ayat berapa tadi Bu? Ayat 30. Barakallahu fiikum. Kita lanjut. Dzalika alladzi yubashshirullah ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Nabi di sini diperintah untuk mengucapkan la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, atas dakwahku. Illal mawaddata fil qurba, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Kita bahas dulu apa sebetulnya mawaddah fil qurba.
Dan kalimat ini, kalimat semisal ini, qul la as'alukum alaihi ajra, ini diucapkan oleh masing-masing para nabi dan rasul, ya, di dalam usaha dakwah mereka. Qul la as'alukum alaihi ajra, tidaklah aku meminta suatu upah pun atas dakwahku ini. Ibu bisa lihat ayatnya banyak sekali. Para nabi dan rasul yang mendakwahi umatnya, rata-rata mereka mengucapkan kalimat ini. Qul la as'alukum alaihi ajra. Ibu-ibu pada pegang PDF-nya kan? Nah, itu di footnote-nya, nanti di rumah silakan baca sendiri ya. Al-An'am ayat 90, Hud ayat 29 dan 51, Al-Furqan ayat 57, Yasin ayat 20, 21, Asy-Syu'ara di banyak ayat. 109, 127, 145, 164, 180. Jadi masing-masing nabi dan rasul rata-rata mengucapkan kalimat ini. Qul la as'alukum alaihi ajra. Taib. Illal mawaddata fil qurbah, kecuali mawaddah fil qurbah. Mawaddah fil qurbah ini apa? Ada dua makna. Ini kita nukilkan dari tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, Asy-Syaikh Al-Alama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah. Ada dua maknanya. Pertama, mawaddah fil qurba, maksudnya adalah mawaddah itu kan kasih sayang, kecintaan dalam kurba. Kurba itu kekerabatan atau kekeluargaan. Artinya apa? Ya, kalian ini ketika Nabi mendakwahi orang-orang Quraisy, orang Quraisy itu kan kabilahnya beliau. Beliau termasuk putra dari tokoh-tokoh pembesarnya Quraisy. Taib, artinya satu kabilah. Ya, sehingga kata Nabi, aku tidak meminta satupun upah dari dakwahku ini kecuali yang ini. Maksudnya kita itu loh keluarga. Kita ini satu nasab, kita ini satu nenek moyang, kita ini satu kabilah. Yang seharusnya bersama keluarga itu ada mawaddah, ada kasih sayang. Maka Nabi menyampaikan ini, illal mawaddata fil qurba. Maksudnya coba hentikan kejahatan kalian tuh kepadaku. Aku ini kan bukan siapa-siapa kalian. Aku loh kerabat kalian, masih keluarga sama kalian, satu kabilah dengan kalian. Kan begitu. Hentikan kejahatan kalian kepadaku. Biarkan aku menyampaikan dakwah ini, risalah Tuhanku ini. Jika kalian tidak mau membantuku, maka setidak-tidaknya jangan kalian menggangguku. Demi hubungan kekerabatan antara aku dan kalian. Nah itu ibu. Aku tidak meminta upah apapun dari dakwahku ini. Selain itu saja. Kita ini loh masih satu keluarga. Begitu. Yang sejatinya itu manfaatnya juga untuk kalian. Ya. Kita saling mencintai, menyayangi sebagai satu keluarga. Jadi tidak ribut, tidak musuhan. Tidak enak ya musuhan itu ibu. Ribut-ribut itu enak gak? Nggak usah sama banyak orang. Ya. Ibu kalau lagi ribut sama suami enak gak? Gak enak kan? Ya, suami ganteng jadi hilang gantengnya. Dari good looking jadi bad looking. Begitu kan? Barakallahu fiikum. Ya, tidur tidak enak, makan tidak enak. Itu baru dengan satu orang, dengan pasangan kita.
Kalau sedang ribut tuh kan tidak enak. Tidur misah, begitu kan? Biar dia di dapur sendirian. Ibu saja yang di kasur. Tidak enak. Apalagi musim hujan begini. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi mawaddah fil qurba. Makna yang kedua, mawaddah fil qurba maksudnya apa? Mawaddah itu cinta, al-qurba itu maksudnya dari makna taqarrub. Aku tidak meminta kepada kalian atas dakwahku ini suatu upah pun selain daripada ini. Apa itu? Kalian cinta kepada Allah, pencipta kita semua, yang kemudian berlanjut kalian mendekatkan diri kepadanya. Ini kecintaan yang disertai dengan taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang diminta, itu yang diinginkan, itu yang diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dakwahnya. Aku minta kepada kalian, kalian mencintai Allah. Kemudian kalian menjadi budaknya, menjadi hambanya yang senantiasa taqarrub kepadanya. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka berdasarkan dua makna ini, maka pengecualian tersebut membuktikan bahwa Rasulullah sama sekali memang tidak meminta upah apapun atas seruannya itu, kecuali sesuatu yang manfaatnya kembali pada diri mereka sendiri. Kalau begitu ya berarti kan bukan upah. Sama sekali itu bukan upah. Kenapa? Karena manfaatnya balik kepada mereka sendiri. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Buruj ayat yang ke-8. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu melainkan karena orang-orang beriman, karena orang yang mukmin itu beriman kepada Allah. Jadi keimanan yang sejatinya kan memberikan rasa aman. Orang beriman itu aman. Tapi ternyata justru mereka berbalik malah menyiksa orang-orang yang beriman atas keimanan mereka. Barakallahu fiikum. Nah, dari sini juga kita nukilkan nasihat untuk para dai dan para mad'u. Para dai dan mad'u. Mad'u itu berarti yang menjadi sasaran dakwah, para penuntut ilmu. Ibu baca aja sendiri itu ya. Saya bacakan yang untuk para dai-nya saja. Jadi para dai harus sadar diri. Jangan sampai mereka menjadikan dakwah layaknya bisnis dengan ekspektasi keuntungan yang berlimpah jika dapat panggilan dakwah. Ini nasihatin diri sendiri saja. Karena memang ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ibu nanti baca sendiri di situ. Adanya kebolehan mengambil honor yang dijelaskan oleh sebagian ulama itu bukan untuk aji mumpung. Namun dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya apa? Tetap menjaga keikhlasan hati, lurusnya niat, berusaha mencerdaskan umat, bukan memeras umat. Ya, jangan memeras umat. Ayo cium kiswah Nabi 50.000. Ya. Ternyata bukan kiswah Nabi. Itu ada di online gitu. Bisa dibeli. Tapi karena yang nyuruh itu tokoh agama, ditokohkan oleh sebagian orang, mau saja
Sekali cium 50.000. Kalau yang hadir 100 orang, dapat berapa itu, Bu? Ya. Ini kayak memeras umat. Na'udzubillah. Ya, Ibu. Belum lagi yang lebih ngeri dari itu. Dengan dalih keberkahan kiai, begitu ya. Sama kiai itu harus nurut manut, begitu ya. Kalau suruh suntangan, suntangan. Begitu kan? Berkah kiai. Kamu bodoh, kamu enggak pintar agama, tidak ada masalah. Yang penting dapat berkah kiai. Bahkan nanti kalau ditanya malaikat mungkar nakir, sebut saja kiaimu ini. Ya. Ngeri ini. Membodohi umat. Bukan mencerdaskan umat. Sampai kemudian sebagian mereka begitu tega mengambil kehormatan santri-santriwatinya. Dengan dalih apa? Manut sama kiai mendapatkan berkah kiai. Banyak kasus begitu, Bu. Pelakunya pimpinan-pimpinan pesantren. Oknum-oknum. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Bukan hanya duitnya saja yang diperas, bukan hanya hartanya saja yang digarong, namun juga ternyata kehormatan mereka. Jadi berusaha mencerdaskan umat, bukan memeras umat. Tidak menjual agama. Tidak pasang tarif. Harus sekian memberatkan jamaah. Sehingga kalau tidak sekian, tidak mau hadir. Ini hati-hati, ngeri, ya. Ancamannya sangat mengerikan. Yang pertama kali nanti disungkurkan di dalam neraka itu siapa, Ibu? Di antaranya kan para pengajar ilmu agama, para pengajar Quran. Itu yang pertama kali disungkurkan. Yang model bagaimana? Yang model seperti yang kita sedang jelaskan. Mereka yang memang kerjaannya memeras umat, ya, membodohi umat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Sampai kemudian tarifnya ya disematkan kepada dirinya. 1 jam 50 juta. Jadi kalau ceramahnya 2 jam 100 juta. Itu teh belum DLL-nya. Ya. Hotel harus bintang 5. Nanti antar jemput harus mobil Alphard. Begitu ya. Nanti makannya harus di seafood bintang 5. Belum lain-lainnya. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini fenomena yang mengerikan. Apalagi ya kemewahan itu seringkali menjadikan mereka jumawa, ujub, takabur, ya, dengan dalih inilah kerja keras saya. Ya, semuanya akhirnya di-flexing. Ya, dipamer-pamerkan. Tidak hanya di medsos, ya. Di dunia nyata juga di dunia maya. Begitu ya. Nih rumah saya sekian puluh miliar, gitu ya. Dapurnya ada 3, dapur kotor, ya, dapur kering, dapur basah, ya, dapur antara kering dan basah, gitu ya. Nanti kamarnya juga demikian, lengkap dengan lapangan futsal, ya. Pom bensin, sampai pom bensin ada, ya. Orang riweuh pom bensin, dia mah punya sendiri di rumah, begitu kan? Belum lagi nampilkan istrinya. Ini istri saya, kalau ini yang ini istri baru, begitu ya. Ini istri ketiga, ini istri keempat. Barakallahu fikum. Akhirnya ini bisa menjadi fitnah. Fitnah. Ya, Ibu. Orang-orang yang memang tidak mendapatkan tarbiyah diniyah yang baik, pendidikan agama yang baik, akhirnya kan silau dengan yang seperti itu. Ya. Mereka terkesima, oh begitu ya kalau jadi ustadz itu. Akhirnya motivasi anaknya supaya jadi ustadz, tapi yang dicontohkan ustadz-ustadz model begitu.
Tuh nak, kamu itu harus pinter ngaji, harus hafal Quran 30 juz, harus hafal sekian ribu hadis, kamu harus pinter ceramah. Nanti kayak Ustadz Fulan tuh. Ya. Mobilnya bagus. Kalau mau nikah tinggal nunjuk saja. Begitu kan? Tinggal pilih gadis yang dia sukai. Dia mah enak hidupnya begini. Yang ditampilkan model-model begitu. Ya. Ini mengerikan. Jadinya fitnah. Ya. Akhirnya sebagian orang tua maksa-maksa anaknya pesantren. Ya. Dengan harapan apa? Jadi seperti Ustadz Fulan. Dan Ustadz Fulan yang dimaksud itu yang suka-suka flexing begitu. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Jangan sampai seperti itu. Nah, orang kalau pasang tarif kemudian tidak bisa dipenuhi tarifnya itu, akhirnya dia nggak mau berdakwah. Dan kalau sudah seperti itu kita khawatir itu terkena ancaman. Ya, sebagaimana riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullah bilijamin min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, niscaya dia itu akan dipecut oleh Allah pada hari kiamat nanti dengan tali pecut dari neraka. Ya. Ini nasihat ya bagi para dai, bagi para juru dakwah. Semoga Allah menjaga kita semua. Baik, ibu yang dirahmati Allah, yang buat para penuntut ilmunya ibu baca sendiri saja. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, faedah berikutnya, faedah keempat. Ayat ini mengandung kaidah min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati as sayyi'atu ba'daha. Ini diambil dari kalimat wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang semisal dengan ayat ini, kita bisa lihat di beberapa ayat yang lain. Ada di surat Yunus, ayat 26, di surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ada juga di surat An-Najm ayat 31. Artinya kaidah ini disampaikan oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat tadi. Dan dari sini kita juga memahami barang siapa melaksanakan kebaikan lalu dia melanjutkan dengan kebaikan lainnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Disitulah para ulama ya kemudian menyampaikan ya di antara ciri indikasi Ramadan kita diterima ketika kita masuk bulan Syawal dan seterusnya, itu tetap setidak-tidaknya ada di level kebaikan yang sama. Begitu ya. Demikian pula para ulama ketika menjelaskan haji yang mabrur itu haji yang bagaimana? Haji yang mabrur adalah haji yang makbul, haji yang diterima di sisi Allah. Bagaimana cara mengetahuinya? Tidak bisa diketahui, tapi ada indikasinya. Apa itu? Ketika sepulang dari haji, keadaan dia semakin lebih baik. Kalau pulang dari haji, keadaannya lebih baik daripada sebelum berangkat haji, maka itu pertanda bahwa ibadah hajinya mabrur, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian kebaikan itu malah melahirkan kejelekan setelahnya, maka itu pertanda bahwa kebaikan
yang dia kerjakan itu tidak diterima. Kenapa? Karena berarti kan Allah tidak ngasih pahala. Kalau berlanjut dengan kebaikan berikutnya itu adalah pahalanya. Tapi ketika berlanjut malah jadi dosa setelahnya, na'udzubillah, itu indikasi bahwa kebaikan yang versi dia itu adalah kebaikan, itu ternyata keburukan yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang melaksanakan kebaikan lalu malah dilanjutkan dengan amalan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya amal kebaikan yang telah dilakukan. Kemudian di penghujung ayat Allah menutup dengan dua namanya yang husna, Ghafurun, Syakurun. Ghafur itu maknanya yang maha mengampuni dosa. Ghafur. Ada juga Ghafir. Taib. Nama Allah Ghafur disebutkan 91 kali penyebutan. Kemudian Syakur. Syakur disebutkan 4 kali penyebutan di dalam Al-Quran. Ada juga nama Allah Syakir. Ya, yang Syakur disebutkan 4 kali. Apa makna daripada Syakur? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Syakur itu yudzi alal qalil bil katsir. Membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Masya Allah. Taib. Dan inilah yang mesti diyakini oleh setiap muslim. Bahwa Allah itu kalau memberikan pahala, pahala yang diberikan Allah itu pasti lebih baik, lebih banyak, lebih nikmat, lebih lezat daripada amalan yang kita kerjakan. Dan itu sejatinya menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari dua nama Allah yang husna ini, hendaknya seorang hamba membesarkan harapannya dengan cara memperbanyak taubat kepada Allah dan memohon ampunannya, karena Allah itu Maha Ghafur, Maha mengampuni segala dosa. Juga menumbuhkan semangat jiwa raganya dalam bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya yang tak terhingga dan tak terhitung jumlahnya. Karena kita meyakini bahwa Allah itu Syakur, zat yang maha memberikan balasan kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang berlimpah. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga ayat yang kita pelajari ini menjadi ilmu nafi bagi kita, yang menumbuhkan semangat untuk kita terus berusaha istiqamah di dalam amal saleh kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Cukup ya sampai di sini, kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.